Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa man ihtada hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para sesepuh, pini sepuh dalah kasepuhan jamaah Masjid Nurul Huda. Sehat sedanten nggih Bapak Ibu nggih? Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada momen munasabah yang spesial pada pagi hari ini, Sabtu, tanggalnya secara Masehi tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan November tahun 2025 ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghirup udara segar, untuk kembali bangun dari tidur kita. Karena sejatinya Pak, Bu, Allah itu mensifati dirinya sebetulnya di beberapa tempat dalam Al-Quran itu dalam sifat-sifat yang sederhana. Allah itu siapa? Ketika Allah memperkenalkan dirinya, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu siapa Pak? Alladzi at'amahum min ju'. Allah adalah zat yang memberikan mereka makan. Memberikan makan. Tampaknya sederhana. Okay? Tampaknya sederhana. Sesuatu yang kita bayangkan makan itu kita satu hari pun bisa tiga kali. Bahkan yang masih muda itu mungkin satu hari bisa 4 kali, 5 kali bahkan. Okay? Diulang-ulang, berulang kali dalam satu hari makan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah lah zat yang memberikan rasa aman ke dalam hati-hati manusia. Ini ke Allah. Di ayat yang lain Allah itu mensifati dirinya sebagai yang membangunkan kita dari tidur kita. Kita tidur, kemudian kita bangun. Bisa tidak Pak, kita itu dengan sengaja mengeset diri kita, membuat diri kita itu terbangun jam sekian, bisa atau tidak? Mungkin kalau sudah terbiasa bisa, tetapi sejatinya yang membangunkan kita dari tidur kita tadi itu tidak lain, tidak bukan, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan katakan bahwasanya seandainya Allah itu menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menetapi amal saleh. Termasuk juga pada momen pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat melaksanakan rangkaian amal saleh. Kita tadi Bapak Ibu bangun tidur, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, adalah sebuah kenikmatan,
sebuah kesyukuran yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita melanjutkan momen, melanjutkan munasabah ini dengan kita bersama bertolabul ilmi. Dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, bayangkan Pak, Allah menginginkan kebaikan. Berarti kalau Allah sudah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, maknanya apa Bapak? Allah sudah cinta kepada orang tersebut. Lalu apa lagi Pak yang kita cari di dunia ini? Selain cinta, rasa sayang. Nek bahasa Jawa ini ku tresno. Nek empun tresno, sudah terlanjur cinta, apapun akan dilakukan. Bapak-bapak ini nek empun tresno, kalau sudah cinta dengan ibu, jangankan memberikan harta Pak, nyawa pun diberikan. Karena apa? Sudah punya rasa cinta. Man yuridillahu bi khairan. Ini kalau hadis Pak, ini adalah salah satu potongan dalam hadis. Yufaqihu fiddin. Allah akan buat orang tersebut. Allah akan jadikan orang tersebut. Allah akan mudahkan orang tersebut untuk memahami yang namanya agama Islam. Allah akan mudahkan jalan kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, Masya Allah. Sebuah momen, sebuah munasabah yang sangat spesial, kita dapat berjumpa, kita dapat melaksanakan bersama proses thalabul ilmi. Dikatakan dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahum bainahum. Ma ijtama'a qaumun, tidaklah sebuah kaum berkumpul di Baitullah, di rumahnya Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk bertadarus, bertadabbur, bertafakur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Dikatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan di antara mereka rasa sakinah. Kenapa Bapak? Rasa sakinah. Sering kita dengar Bapak Ibu sakinah. Apa itu Bapak? Sakinah itu apa? Sakinah itu Pak berasal dari bahasa Arab, dari kata sakana yaskunu, artinya menetap, tinggal. Kalau dalam bahasa Arab, tempat tinggal itu disebut maskan. Apa Bapak? Maskan. Maskan, sakinah, sukna. Berasal dari satu kata, sakana. Sehingga ketika kita ingin membangun pernikahan, mas-mas mungkin ada yang belum menikah nih, Bapak mungkin? Ada ya? Belum menikah mungkin? Ketika kita ingin membangun sebuah pernikahan, apa yang kita cari? Yang senantiasa didoakan oleh orang-orang yang hadir pada acara pernikahan mereka apa? Semoga menjadi pernikahan yang sakinah. Sakinah bermakna rasa tenang, sehingga ketika kita datang, ketika kita hadir di dalam rumah tersebut, di dalam orang-orang yang kita merasa tenang di dalamnya, itu kita menjadikan orang-orang tersebut seolah-olah adalah rumah, tempat kembali, tempat kita tinggal, menetap hati kita, nyaman rasa hati kita di dalamnya. Sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdoa, berharap setelah kajian pada pagi hari ini, setelah munasabah ini, Bapak Ibu pulang dalam keadaan sakinah. Amin. Sakinah maknanya hatinya tenang, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kemerungsung. Merungsung itu kenapa? Bahasa Indonesia apa Pak? Rasa tidak tenang.
tidak sabar, rasa menggerutu, tidak ada. Kenapa? Karena Allah telah janjikan, tidaklah satu kaum duduk di dalam majelisnya, mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayatnya, kecuali Allah turunkan rasa sakinah itu ke dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan turunkan pula, hadirkan pula rasa kasih dan sayang, rahmah. Maka Bapak Ibu, kita ini sejatinya boleh berbeda, boleh berbeda. Berbeda itu biasa. Okay? Beda itu biasa. Jangankan antara satu suku dengan suku yang lain. Satu rumah saja, okay, Bapak Ibu, okay? Dalam satu rumah ada bapak, ada ibu, ada anak pertama, okay? Ada anak kedua. Anak pertama dengan anak kedua, pikirannya, idenya, kemauannya sudah berbeda. Sifatnya juga berbeda. Kesukaannya juga berbeda. Apalagi di dalam komunitas masyarakat yang jamak, yang plural, yang bermacam-macam idenya, bermacam-macam pikirannya, tentu banyak perbedaan. Maka bagaimana kita mengelola perbedaan itu untuk menjadi bekal kekayaan kita sebagai kaum muslimin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul kembali. Mari kita mentadabburi sebuah ayat yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 131 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dikatakan wasari'u, bersegeralah. Allah memerintahkan Bapak Ibu kepada kita untuk hendaknya kita ini bersegera di dalam apa? Ila maghfiratim mir rabbikum, untuk menuju ampunan yang telah Allah janjikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya kita ini hanya berharap apa yang kita sebut sebagai ampunan daripada Allah. Kita ini tentu banyak melakukan dosa demi dosa, melakukan kesalahan demi kesalahan, yang tampak maupun yang batin, yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan harapan kita adalah satu, ampunan daripada Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengajarkan kepada kita sebuah sighah, sebuah bentuk kalimat istighfar. Istighfar yang sering kita kenal dengan namanya Sayyidul Istighfar. Bapak-bapak sudah hafal ya? Ibu-ibu sudah hafal? Sayyidul Istighfar. Monggo kita lafalkan bersama nggih. Saya pimpin nggih, Bapak Ibu nggih. Monggo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Agak panjang nih Bapak.
Nanti mungkin bagi yang ingin menghafal mangke saged kundur pulang nanti di googling, bisa dicari di Google itu namanya Sayyidul Istighfar. Berikut adalah sighah atau bentuk istighfar yang diajarkan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anta rabbi. Kita itu Pak, kita itu diajarkan dalam istighfar kita itu hendaknya mengawali dengan yang namanya ikrar. Kita itu mengikrarkan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka, dan akulah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku ya Allah sungguhnya terikat dengan janji sumpah setiaku kepadamu. Terus Bapak Ibu rumian dulu ketika kita itu dilahirkan ke dunia, sebenarnya kita itu sudah terikat dengan sebuah janji setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wonten surat Al-A'raf itu ya. Sungguhnya kita sudah berjanji setia Pak. Maka sejatinya iman, Islam itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seandainya Bapak, Ibu sampai detik ini masih berpegang kepada keimanan, masih berpegang kepada ajaran Islam, itulah Pak kekayaan yang luar biasa besarnya. Ada Pak, kami mendapat cerita, mungkin juga kita putarkan di videonya, Bapak Ibu, di beberapa tempat di pelosok-pelosok negeri, di daerah-daerah pelosok itu keimanan itu cuma dihargai dengan 1 karung beras. Jangankan 1 karung, jangankan satu karung, cuma 1 liter beras. Kowe gelem, cara Jawa niki, kowe gelem malih ora saka Islam, nyoh tak kei 1 liter. Oh ya ora apa-apa, nggih. Dengan mudahnya keimanan itu berbalik hanya karena 1 liter beras. Saya dapat cerita Pak dari rekan-rekan wonten daerah BWA daerah Dumai. Dumai itu mana Pak? Riau. Mereka ketika mentasarufkan wakaf berupa Al-Quran dan pembinaan, termasuk juga sedekah kemanusiaan ke daerah-daerah tersebut, mereka itu bercerita Pak, Mas, kita ini orang Muslim. Ibarat kita itu datang ke sana kepada saudara sesama Muslim. Neng awak dewe kuwi Mas, kita itu ibarat pakai sepeda ontel. Ibarat pakai sepeda ontel. Kita ke sana membawa sepeda ontel, pakai sepeda ontel seolah-olah. Kemudian kita membawa 1 liter beras. Terus kita mengajak mereka untuk berislam. Tetapi nuwun sewu, mohon maaf, saudara-saudari kita dari kalangan misionaris, itu ibarat mereka itu Pak, pakainya helikopter. Pakainya apa? Helikopter. Yang mereka bawa bukan hanya 1 liter, bukan hanya 1 karung. 1 karung beras, minyak, gula, pakaian, uang, bahkan dibangunkan rumah. Disiapkan semuanya, urusan kehidupannya diselesaikan. Asalkan mereka mau beriman kepada ajaran yang ditanamkan oleh saudara-saudari misionaris tersebut. Betapa kita itu Pak, Bu, kita itu sebagai kaum muslimin, saya setelah mendengar cerita itu, kita ini besar, banyak jumlahnya. Tetapi sebagaimana disabdakan Nabi kita ibarat buih di lautan. Terombang-ambing tanpa arah, tidak bersatu, seolah-olah kita tidak punya daya dan upaya. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam hadis Nabi kita mengajarkan betapa ukhuwah Islamiyah hendaknya senantiasa dipupuk
Al-muslimu akhul muslimi. Muslim itu ibarat saudara bagi muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam Al-Quran, fa'aslihu baina akhwaikum wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sudah sejatinya kita itu merasa tergerak hati kita ketika kita melihat saudara kita sesama muslim itu kesulitan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam ayat yang kami sebutkan tadi menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang bertakwa telah disediakan oleh Allah berupa ampunan dan surganya Allah. U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga dan ampunan khusus hanya untuk orang yang bertakwa. Sinten kemawon, Pak? Niku cara Jawane nggih. Siapa saja, Pak, yang Allah sediakan, Allah janjikan berupa ampunan dan surganya itu. Katakan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yakni mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Lapang maupun sempit. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita mau menelaah sedikit bagaimana ayat tersebut menyampaikan dan mengajarkan kepada kita, kalimat yang digunakan itu, Pak, itu adalah infak. Alladzina yunfiquna. Pak, nopo bentene perbedaannya apa, Pak, antara infak dengan sedekah? Saya melihat ada kotak infak, itu tertulis di situ infak. Apa bedanya dengan sedekah? Sama, Mas. Sama nggih? Sama atau beda, Pak? Dari katanya saja sudah berbeda. Napa? Ada perbedaan? Ada. Kalau dikatakan sedekah, maka sejatinya maknanya, Bapak Ibu, itu adalah semua hal baik, kebaikan yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain bisa dimaknai sebagai sedekah. Nabi itu mengajarkan, Pak, Bu, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum mesem kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Maka sedekah itu tidak hanya berbentuk uang, tidak hanya berbentuk barang yang spesifik. Semua kebaikan kita dapat bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dalam hadis yang lain, Pak. Napa niku? Suami kemudian laki-laki menikah dengan perempuan menjadi suami istri. Kemudian melakukan muasyarah suami istri. Bernilai sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah perbedaan antara infak dan sedekah. Kalau infak bagaimana? Infak niku badlul mal. Semua harta yang kita keluarkan untuk kemanfaatan saudara-saudari kita bernilai yang namanya infak. Maka sedekah itu umum, infak niku spesifik, khusus. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin bertanya, nek infak niku enaknya dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit? Lapang dan Masya Allah. Betul, Pak. Saya ingin memberikan gambaran sederhana. Bagaimana ketika kondisi lapang, kita diperintahkan untuk bersedekah. Tapi dalam kondisi sempit pun kita juga diperintahkan untuk sedekah. Nek lapang, Bapak-bapak misalnya punya uang 1 M. 1 miliar. Coba, Pak, disedekahkan atau diinfakkan 50%-nya. Berapa itu berarti? 500 juta. Punya uang 1 miliar, disedekahkan 500 juta. Banyak atau sedikit, Pak? Banyak, Banyak. Berat atau ringan? Ringan. Kalau uangnya cuma 1 miliar, cuma, saya bilang cuma itu artinya ya sekian. Disedekahkan 500 juta, 50%, berat atau ringan, Pak? Berat.
Kenapa? Karena itu 50% dari harta kita. Dan jumlahnya besar. Cobi nih bapak-bapak. Oke. Biasanya bapak-bapak ini yang relate, yang nyambung. Ngerogoh sak tengen kosong. Oke. Celana yang sebelah kanan kosong, yang sebelah kiri kosong. Buka dompet kosong. ATM juga kosong. Semuanya kosong, dilalah. Dilalah ini kenapa? Kebetulan menemukan uang di saku nih Pak, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. Kok ada anaknya, Pak, minta jajan, minta uang jajan, diparingin apa betul? Diberikan semuanya, maksudnya artinya 100%. 100%. Ringan atau berat Pak? 10.000. Ringan. Kenapa? Karena kecil. Maka Masya Allah, Allah itu Pak sudah tahu betapa manusia itu secara psikologi, secara fitrah, dia ini akan berada dalam kondisi keuangan yang kecil, tapi juga kadang-kadang naik. Kadang kecil, kadang banyak. Maka Allah memberikan sebuah ajaran untuk kita senantiasa bersedekah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada munasabah yang mulia di pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami diberikan kesempatan oleh Bapak Takmir selaku Badan Wakaf Al-Quran. Kami adalah lembaga, Bapak Ibu, yang mungkin dulu sudah pernah hadir di Masjid Menika. Dan alhamdulillah kami dapat hadir kembali. Kami sekaligus ingin melaporkan, Bapak Ibu, bahwasanya kami melakukan gerakan-gerakan wakaf khususnya dan juga infak sedekah pada umumnya. Kami Bapak Ibu adalah lembaga yang berdiri sejak tahun 2005. Dados sudah 20 tahun. Dan BWA Jogja menika Bapak Ibu adalah salah satu di antara 30 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Maka kami menyampaikan kepada para jemaah sekalian, per Maret 2025 kemarin alhamdulillah kami telah berhasil menyalurkan kurang lebih 2,6 juta eksemplar Al-Quran ke seluruh daerah di seluruh Indonesia. Di antara agenda Badan Wakaf Al-Quran adalah wakaf Al-Quran dan pembinaan. Nah, ini adalah salah satu agenda kami Pak, wakaf Al-Quran dan pembinaan. Jadi kami mengumpulkan dana wakaf dari seluruh kaum muslimin untuk kemudian kami wujudkan dalam bentuk mushaf Al-Quran dan juga pembinaannya. Jadi kami tidak hanya menyalurkan Al-Quran, Al-Qurannya seperti ini Bapak, ini bukan jual beli Bapak, tetapi ini adalah ajakan kepada Bapak, Ibu semua kaum muslimin untuk berwakaf, untuk menunaikan salah satu di antara syariat Islam yang sangat luar biasa. Pak, Bu, saya membaca jurnal, jurnal itu saya baca bahwasanya potensi wakaf di Indonesia. Indonesia ini negara muslim yang terbesar. Cuma katanya sudah kalah Pak dengan Pakistan. Kalah jumlahnya. Kita itu Pak punya potensi wakaf sebanyak kurang lebih 2.000 triliun. Pinten? 2.000 triliun. 2.000 triliun. Itu kalau buat bayar utang bus lunas nih Pak. Potensi tapi potensi wakaf sebanyak 2.000 triliun. Sampai saat ini yang sudah terlaksana atau yang sudah ditunaikan itu baru sekitar 150-an miliar. 150-an miliar. Mohon dikoreksi nanti kalau data saya salah. Artinya apa? Baru sekitar sekian persen yang mampu untuk diwujudkan. Sehingga Bapak Ibu, sebetulnya seandainya kaum muslimin itu mau lebih melek mau lebih terbuka wawasannya mengenai wakaf ini, Masya Allah Pak, betul, sejahtera. Mau kondisi ekonomi turun seturun-turunnya, hancur sehancur-hancurnya, kaum muslimin tetap memiliki senjata Pak, dalam bentuk infak, sedekah, zakat, maupun wakaf. Luar biasa.
Islam luar biasa, Pak. Islam luar biasa. Islam luar biasa. Mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami, Allah. Mudahkanlah jamaah Masjid Nurul Huda ini dalam mencari rizki, ya Allah. Berikanlah kepada mereka rizki yang barakah, ya Allah. Berikanlah kepada mereka umur yang bermanfaat, ya Allah. Berikanlah kepada mereka putra-putri yang saleh, salihah, ya Allah. Berikanlah kepada mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Dan pada saatnya nanti panggillah mereka, ya Allah, dalam kondisi yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.